banyak lagi pada ngomong sejarah. Waduh, itu pelajaran yang gue suka banget tuh dulu tuh. Suka Gue sejarah suka. SMP tuh gue duduk paling depan kok. Oh gitu, gurunya dari sebelah sana? Enggak, depan kantin gue. Badung banget gue. Asal sejarah atau di depan kantin aja. Gue nyeletuk kok. Kenapa? Kalau guru misalnya menerangkan, ayo siapa yang membunuh Pangeran Diponegoro? Iya. Ya gue bilang nggak ada yang tahu, bukan saya bu. Nggak ada bukti. Terus? Iya kan? Lo diusir? Ya gue diusir kan, dia yang bunuh, siapa yang tahu? Gue juga pernah bro. Apa? Gue disuruh ke depan. Suruh Maju. nulis. Iya. Pinter sih dia. Iya. Itu kapan berdirinya Majapahit? Wah gila. Gue bingung kan di papan tulis. Gue diri. Itu tanggal bulan tahun loh Gue kok. nggak ngerti bro. Oh nggak tahu. Akhirnya guru gue kesian dong. Udah duduk sana. Gue nggak deprok. Udah duduk. Gue nggak deprok. Gue pikir disuruh duduk kan? Bukan, masa lu suruh kembali karena lu nggak ngerti. Iya. Ini sejarah. Nah sekarang lagi rame nih. Rame. Gara-gara 1 Maret kan Pak Jokowi keluarkan apa? Kepres. Kepres tentang 1 Maret. Serangan umum 1 Maret. Itu kan terjadi waktu itu. Waktu kalau nggak salah Pak Soekarno tuh lagi Sama Pak Soekarno Pak Hatta lagi diasingkan di Bengkulu. Bengkulu atau apa gitu. Terus untuk mengasih tahu pada publik soal eksistensi Indonesia. Masih ada. Ya, Indonesia masih ada, masih eksis. Bikinlah serangan umum. Itu targetnya buat bikin berita. Bikin heboh. Biar viral. Kayak Noel lah. Biar viral. Bukan gitu, bukan. Iya kan, dulu ada juga. Oh iya. Sama targetnya kayak sekarang, biar viral. Biar didengar oleh dunia. Biar dunia tahu Indonesia masih eksis. Kalaupun Soekarno sama Bung Hatta diasingkan sama Belanda, tapi Indonesia masih ada. Masih eksis, bisa melakukan serangan dadakan. Wah ini luar biasa, itu ide. Biasanya kan kalau serangan dadakan nggak mungkin siang. Biasanya habis subuh. Wah, habis subuh. Nanti habis itu keramas. Keramas dadakan. Itu juga kalau nggak keburu datang suaminya. Sejarah kok. Lu kenapa beloknya ke situ? Nggak masuk juga, pasti serangan itu kan udah dirancang khusus. Gitu. Dipikirkan masak-masak, strateginya bagaimana. Itu biasanya yang jago seperti itu tuh kalau zaman itu Sri Sultan. Sekarang Sri Sultan itu kan apa dulu dia kan sebagai Sultan Jogja. Raja Jogja. Dia pasti berkoordinasi sama Kepala TNI. Oh iya. Jenderal Sudirman. Oh iyalah levelnya kan. Levelnya. Jenderal Sudirman. Pak Karno pasti dari sana bro, tolong bro. Ya kan belum ada telepon bro. Ya ceritanya. Ya pasti ada kurir, ada perintah, ada apa saling menyambungkan. Ada caraka. Kurir yang menyamar, kadang jadi pohon. Loh, saking saktinya. Zaman dulu. Tiba-tiba jadi pacul. Wah, lu orang Jawa Tengah lu sebut. Pacul beneran. Oh, pacul beneran. Ini saking saktinya. Diutus oleh Bung Karno ke Jogja. Ke Jogja. Tolong. Pas ada Belanda lewat, dia nyaruh jadi baliho. Ada kepak sayapnya nggak? Ini sakti itu belum ada kok. Baliho belum ada. Jadi disuruh sama Bung Karno, kalian berangkat, ketemu dengan yang paling penting di Jawa itu Raja Jogja. Raja Jogja. Ya, nanti serahkan ini. Pokoknya perintah lah. Perintah, berangkat ya. Setelah nyamar. Sempet nyamar jadi dirinya sendiri dia. Nggak ketahuan. Giliran nyamar pacul ketahuan. Jadi diri sendiri nggak ketahuan. Begitu ketemu Sultan langsung nun sewu ngerson dalem ini ada caraka, ada utusan yang ingin menghadap. Ya, 4 mata. 4 mata. Ketemu. Misalnya nih ya. Imajinasinya begitu. Harus seperti yang kita bilang tadi, harus ada gerakan yang kira-kira bisa membuat dunia itu melihat Indonesia masih ada. Oh iya, karena kan waktu itu lo bayangin loh kalau presiden sama wakil presidennya ditahan, diasingkan, kan seolah-olah Indonesia udah nggak ada nih. Kayak sekarang Qurannya Rusia kan? Iya, baru diisu kabur nih. Udah nggak ada, gampang udah lemah. diambil, ya kan? Gitu. Masyarakat jadi lemah. Sama kayak
HTI. Ayo khilafahnya mana? Nggak ada. Bohong-bohongan gitu. Tiarap. Iya. Nah, seperti itu. Lalu mungkin Raja Jogja, Sri Sultan ke-9 berarti ya? Ya, ke-9. Sri Sultan Hamengkubuwono. Berkoordinasi mungkin ya? Ya. Dengan yang selevel. Pak Dirman. Jenderal. Panglima besar Jenderal Sudirman. Ya. Wah, lalu terjadilah yang namanya Rencana itu. Nah, eksekusinya. Panggil dong prajurit. Loh, iya kan prajurit. Bro, nanti lo di sini, lo bagian di sini kan gitu ya. Ada satu kolonel kalau nggak salah ya. Letkol ya? Letkol. Siapa? Totok gitu siapa? Agak lupa gua. Suhar. Tetangga gua bro. Nonton dia Pak Suhar. RW Suhar. RW lo. Nah, ini mungkin Pak Harto. Bekas presiden kita juga. Bekas presiden. Namanya Letkol. Pangkatnya Letkol. Ya. Soeharto dipanggil. Perintah dong. Jenderal perintah ke Letkol. Iya. Udah ya, pokoknya gini-gini jebret. Jadi. Oke, itu kan makanya nanti kalau seandainya kita nyerang, apa sih ininya simbolnya atau ciri-cirinya? Pakai janur kuning. Iya. Mungkin Letkol Soeharto waktu itu ngomongnya begini ya. Misalnya lu Jenderal Sudirman, gua jadi Letkol Soeharto. Ya. Mohon gitu kan? Ini perintah. Mohon izin daripada saya. Enak Letkol kan? Ingin hormat. Monggo. Ya, hormat aja izin dulu. Oh, izin. Letkol Jenderal. Oh iya, jauh. Iya kan? Jauh benar. Mungkin daripada Jenderal daripada Sudirman ada sesuatu yang ingin diperintahkan kepada saya. Ini perintah. Siap. Tolong tanggal 1 Maret siapkan pasukanmu. Mbak, buku catatan. Kan takut lupa. Iya. Subuh. Mohon izin, saya keliru gambar. Biar tidak dibaca musuh, perintahnya saya gambar. Coba ulangi. Kok jorok? Ini semalam, Mbak. Enggak. Maksudnya, itu tanggal 1 Maret jadi diberikan atau dijadikan Kepres sebagai Hari Kedaulatan Nasional oleh Pak Jokowi. Kedaulatan Nasional? Iya, nah Fadlizon protes. Wah, jubir cendana? Iya. Sepertinya begitu. Protes katanya, lu kok nama Soeharto nggak ada dalam Kepres itu? Fadlizon marah? Marah. Protes, ini adalah manipulasi sejarah. Jangan membelokkan sejarah, karena sejarah bukan Formula E, main belok-belok gitu. Itu udah belok dari lama. Ini Pak Jokowi ngelurusin. Oh. Iya, itu beloknya udah lama. Kan dulu kan lo inget gak waktu kecil kita nonton film Janur Kuning? Kaharudin Shah. Ya. Temon, ya, Janur Kuning. Kan kita nonton. Lu tua banget ya, itu film lama banget. Enggak, gua ada di YouTube. Sekarang ada. Gue kecil banget waktu itu. Umur berapa? Oh, gue masih TK. Gue masih bayi gue. Gue TK itu. Ibu gue. Guru TK tapi. Tetangga gue nanti gue diceritain. Oh, jadi lu emang masih kecil berarti. Janur Kuning, itu kalau gue nonton film itu, lu nonton film sekarang, seolah-olah yang lain nggak ada. Sultan nggak ada. Sultan sekelebatan. Panglima Sudirman sekelebatan. Bung Karno 70 nggak ada di situ. Tapi Pak Harto 70 kelebatan. Pak Harto seolah-olah yang mulai dari milih pemain sampai sutradara dia tuh. Bukan gitu. Maksudnya bukan gitu. Pak Harto itu karena yang biayain dia. Fadlizon nggak heran kalau protes kok. Kenapa? Karena Fadlizon ini seolah-olah dia tuh memang jubirnya Cendana seolah-olah. Fotonya di Cendana banyakan dia daripada Tommy tahu? Oh ya? Iya. Fotonya bareng Pak Harto? Foto bareng siapa aja dia mah? Bareng apa namanya? Pintu Cendana juga dia ada gitu maksudnya. Dia itu sama Haikal Hasan. Enggak, kan wajar protes. Sebetulnya Perpres itu kan tidak menghilangkan sejarah dong, tidak membelokkan sejarah, cuma menempatkan proporsinya. Yang jenderal yang ditulis. Ya. Oh iya, yang memang waktu itu peranannya sangat besar. Iya, kayak misalnya gini, perang di Ponorogo.
kan selain di Ponorogo juga mungkin ada Pak Ijo, ada Pak Juminem, Pak Sentot. Tapi kan orang nyebutnya perang di Ponorogo. Kalau perang semua disebutin perang di Ponorogo, Pak Ijo, bla bla bla. Panjang. Dan kita bingung lusurinya kan narasumbernya kan. Mungkin Pak Jokowi juga punya narasumber yang punya penasihat sejarah yang mumpuni. Iya. Apa salah satu keturunan pelaku sejarah masih hidup, Sultan Hamengkubuwono X. Iya kan, bapaknya itu yang tahu kan. Pasti ini juga Fadlizon protes. Protes, kata kok nama Soeharto nggak ada. Loh, kan sudah banyak tiap hari disebut kalau kita ngomongin setiap kali ngomongin Orde Baru ngomongin Soeharto, kurang apa lagi? Nah itu dia pengen dimasukin di situ, kayak film Janur Kuning. Oh, dia patokannya film Janur Kuning. Patokan dia kok nggak ada. Kata Pak Mahfud, ya ini kepres, bukan buku sejarah. Kalau buku sejarah ada. Oh iya. Siapa nih yang nyerangnya, siapa komandan lapangannya. Tapi namanya kepres kan global aja. Betul, dan kok Fadlizon kayak gitu aja nggak tahu ya. Kalau nurutin Fadlizon, itu bukan cuman Pak Letkol Soeharto ini masukin situ. Iya, Bu Jumintem yang waktu itu dia dagang gudeg di pinggir masuk. Mesti Waktu itu kan masuk. jajan. Sama pedagang mie, karena pernah ada seorang saksi sejarah yang mengetahui ketika akan melakukan serangan itu, kemudian si prajurit ini nyari-nyari Letkol Soeharto. Letkol Soeharto lagi ada di sebuah tempat tenda, lagi makan mie. Oh, pedagang mie-nya Indomie. Waktu itu belum Hindiami namanya. Belum Indonesia, Hindiami. Hindiami. Oh gitu. Kalau sekarang kan ada rasa soto ayam. Kalau dulu rasa kastegel. Belanda banget ya. Itu ada. Kalau nurutin Fadlizon. Jangan-jangan Harmoko juga minta dimasukin ntar jangan-jangan. Sebagai temannya Pak Harto. Siapa tahu? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu kan. Iya. Jadi sebetulnya ini bukan pembelokan sejarah kan? Justru nggak perlu dibelokkan, sebenarnya kan sejarah itu sudah tahu mungkin ya. Ya namanya sejarah itu kan subjektif, siapa yang berkuasa, konon itulah. Untungnya Pak Jokowi ini kan tidak termasuk yang suka-suka seperti itu, apa adanya, ya kan. Memang seharusnya yang mendapat kredit tertinggi soal SU ya, SU serangan umum 11 Maret itu 1 Maret itu adalah Gustin Dalem, siapa? Hamengkubuwono IX. Panglima Besar Jenderal Sudirman, ya udah. Gitu. Ya kan problemnya sejarah kita ini seringkali itu ditulis oleh seolah-olah kayak penguasa itu berkuasa atas sejarah. Kayak lu inget nggak? Sampai sekarang Super Semar, surat perintah 11 Maret itu di mana barangnya? Nggak ada. Itu juga misteri. Misteri. Ini juga harus dikepreskan kalau perlu. Diluruskan. Jadi tanggal berapa? Kan tanggal 11, diluruskan jadi tanggal berapa? Ya kira-kira yang kira-kira rame lah. Kan harus dihitung dulu tuh apa. Itu kalau ini akan lebih seru. 1 Maret diprotes oleh siapa namanya? Fadlizon. Ini kalau 11 Maret yang protes banyak itu. Kenapa? Karena masih misteri. Karena dianggap kecil. Dianggap kecil, misteri. Karena dianggap kecil. Oh, misteri. Karena dianggap kecil. Rindu sama teri. Iya. Padahal ini Miss Paus. Persoalan atau besar. Miss Piggy. Itu babi itu. Karena kok yang namanya Super Semar itu nyangkut banyak. Itu kayak dia gara-gara Super Semar, kemudian Presiden Soekarno, Bung Karno kan jadinya jatuh dari kekuasaannya. Sementara perubahan kekuasaan tuh luar biasa kan. Dan keberadaannya sekarang masih misteri. Nah itu dia. Itu surat kemana? Apa di forward nggak dulu tuh? Sempat di forward nggak? Siapa sebetulnya yang sekarang capture itu? Nggak ada kok capture. Dulu tuh nggak di save sih ya. Makanya. Mungkin penuh memorinya. Iya, itulah salahnya dulu. Dulu itu salahnya ketika menurunkan surat itu tidak di-copy. Mestinya diturunkan surat, foto, cekrek, share ke teman-teman, taruh di grup. Tahun 66 nggak ada kayak gitu. Pas taruh di grup, Pak Harto left. pas taruh di grup, Pak Harto left. Kita yang masuk baru masuk kita. Ini bisa jadi ya. Kemudian kalau ada niatan pemerintah meluruskan sejarah-sejarah yang membuat ambigu ini. Benar. Ini tugas siapa nih kalau ngelempengin sejarah ini? Tugas para sejarawan. Kayak misalnya gini deh. Kayak
film G30 SPKI. Oh, iya. Kita beneran, kita memang nggak setuju sama PKI. Iya. Yang waktu itu kayak pengen bikin apalah ya, perubahan dasar negara. Iya. Tapi ketika di film itu digambarkan korbannya itu disayat-sayat, Hiperbolis. hiperbolis kan, disayat-sayat sambil nyanyi-nyanyi gitu loh. Kan Padahal itu tidak ada. nggak ada karena hasil otopsi dari kedokteran nggak ada penyayatan. Nah, ini namanya propaganda, udah bukan film lagi. Nah, itu propaganda Iya. gitu loh. Nah, film kayak Janur Kuning. Iya. Kenapa pakai janur kuning? Harusnya kita pakai tenda biru. Kalau itu Gitu. yang ikut perang Desi Ranasari. Kalau janur kuning, Kalau tenda biru Hah? itu bukan mau perang, mau merawanin. Gimana sih? kan sama aja janur. Sekarang gimana? Lu mau perang, Pak? Kita kodenya janur kuning. Cukup diikat di sini. Kalau perintah komandan, Pak mau perang, semua bawa tenda biru ya. Lu kira dia mau ngapain? Enggak loh, janur kuning itu bisa pengantin sunat. Kalau tenda biru, udah jelas buat siapa. Oh gitu, dari Desi Ranasari tadi. Iya. Enggak kok, itu perang kok, itu kode doang janur kuning. Kode janur kuning. Cuma Pakai ini. ada yang salah kan, ada yang taruh sini, taruh leher. Ada yang bikin ketupat. Lupa dia buat lebaran. Nah, ini bahkan banyak cerita-cerita lucu dari serangan umum 1 Maret ini. Konon pada tahun itu adalah tahun kabisat. Maksudnya? Ya jadi kalendernya Februari kan sampai 28. Tahun berapa sih? 49 ya? Enggak lah, 49 bukan kabisat dong. Tunggu dulu. 49 Gue cerita dulu. mulai 13. Iya, kan sangkain kabisat. Sehingga setelah tanggal 28 itu langsung 1 Maret. Kan Februari ke Maret kan. Oh, sebelumnya tahun 48 kabisat. Kabisat. Iya. Sangkain Kan dulu kabisat. kalender kan belum ini ya, belum masif orang nggak punya kalender. Jadi baru tanggal berapa dia udah berangkat, sangkain udah tanggal 1 Maret. Kan beritanya 1 Maret. Sempet bocor informasinya. Kok ada anak-anak mau nembak. Mas mau ngapain? 1 Maret. Sekarang baru 28. Balik lagi. Belum mulai. Belum mulai gitu. Itu karena ada informasi dari presiden mungkin ya untuk melakukan serangan 1 Maret. Yang sekarang kemudian dibuatkan Kepres tadi. Iya. Fadlizon ngamuk. Sekarang Sekarang kalau 11 Maret digituin juga, Fadlizon tambah ngamuk. kenapa? Kan memang harus diluruskan sejarah kayak dia kan untutnya kayak gitu. Sejarah ini harus diluruskan. Fadlizon kok lurus? Emang dia belok? Ya, mau partainya lurus dia belok sendiri. Partainya lurus ke istana, dia belok sendiri ke Tapos. Ini kan ya bisa. Ini apalagi selain 11 Maret kok. Kuda tuli. Iya, kuda tuli itu. Kuda tuli itu harus diluruskan. Kuda tuli apa sih? Kerusuhan dalam 27 Juli lah. Oh iya, pokoknya kenapa kita pakai tanggal terus ya? Iya. Super Semar. Tanggal 1 Maret tanggal kuda tuli tanggal. Tanggal semua sih. Kok lebih seru kalau kuda tuli diluruskan. Kenapa? Ada yang pelojotan. Oh, Kan SPG.